Jalin dan peliharalah persahabatan. Dengan cinta dan perhatian mereka bisa bertahan seumur hidup. Pada saat yang sama, jangan takut untuk memfilter pertemanan. Kamu cukup apa adanya, sempurna dalam ketidaksempurnaanmu. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Jenis-jenis bullying. Bullying adalah pola perilaku, bukan insiden yang terjadi sekali-kali. Pelaku bullying biasanya berasal dari status sosial atau posisi kekuasaan yang lebih tinggi, seperti anak-anak yang lebih besar, lebih kuat, atau dianggap populer sehingga dapat menyalahgunakan posisinya. Berikut adalah jenis-jenis bullying menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang pertama, bullying dengan kontak fisik langsung. Bullying fisik merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan sebagai usaha mengontrol korban dengan kekuatan yang dimiliki pelaku. Bullying jenis ini meliputi tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, menguji seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, memeras, dan merusak barang yang dimiliki orang lain. Yang kedua, bullying dengan kontak verbal langsung. Bullying verbal merupakan jenis perundungan dengan menggunakan kata-kata, pernyataan, dan sebutan atau panggilan yang menghina. Pelaku bullying verbal biasanya bakal terus melakukan penghinaan, merendahkan, dan melukai korban. Bullying jenis ini meliputi tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, sarkasme, merendahkan, mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki, hingga menyebarkan gosip. 3. Bullying nonverbal langsung. Bullying nonverbal langsung dilakukan tanpa kata-kata, namun pelaku bakal melakukan gerakan menghina korban secara langsung. Bahkan pelaku biasanya mengancam dan disertai dengan bullying fisik dan verbal. Beberapa contoh tindakan bullying nonverbal langsung seperti melihat dengan sinis, menjularkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, hingga mengejek. 4. Bullying nonverbal tidak langsung. Bullying nonverbal tidak langsung atau bisa disebut juga dengan agresi relasional. Ini adalah jenis bullying yang dilakukan secara emosional. Namun, bullying jenis ini kerap luput dari perhatian orang tua dan padahal bullying nonverbal tidak langsung punya dampak yang tidak kalah berbahaya. Tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan adalah contoh dari jenis bullying ini. Cyberbullying. Tak hanya bullying secara langsung, para pelaku juga kini menyasar korban di dunia maya dan tindakan ini disebut dengan cyberbullying. Pelaku bakal menargetkan korban di media online dengan cara menyakiti orang lain melalui rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik, mempermalukan, hingga melecehkan. Biasanya orang tua dan guru tidak menyadari jenis bullying ini. Yang keenam, seksual bullying atau pelecehan seksual perempuan. Namun, korban bisa jadi adalah laki-laki atau anak perempuan lainnya. Seksual bullying adalah tindakan berulang dan berbahaya yang menargetkan seseorang secara seksual. Contohnya gerakan vulgar, sentuhan tanpa persetujuan kedua belah pihak, melakukan kekerasan seksual. Lingkungan masyarakat manapun. Jangan pernah merasa kalau dirimu pantas menjadi korban